Batam Bet 1 di LPTK Rading Intan Lampung dengan nomor ujian 2721500264042. Untuk lebih jelasnya, marilah ikuti pembelajaran dalam kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yaman. Salaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jurusan. Doa belajar. Doa belajar. Sebelum kita memasuki materi hari ini, Ibu akan dulu mengamten. Al-Humaira, Al-Lestari, Ayang, Ahad, Kusia, Muhammad Fikri Pratama, Muhammad Hilman Fauzi, Nur Alfiani, Alam, Rizky Amalia, Ismawati, Suryani, Ardiansyah, Ansar, Eka Setianti, Majuri, Ibrahim, Ismahyuni, Umadi, Laila Alimah, Muhammad Fikra, Muhammad Raihan Saputra, Muhammad Anu, Nahdia Laila Tunisa, Nasrullah, Nur Inaya Maulina, Mulidia, Fira, ya. Pada hari ini kita akan menyanyikan lagu yang berjudul nama-nama anak raja. Ya, nah kita mulai. Anak-anak Nabi ada 7 orang, 3 laki-laki, 4 perempuan. Pertama Qasim, Abdullah, Ibrahim, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kalsum, Fatimah. Ibunya bernama Siti Aminah, ayahnya bernama Abdullah, kakeknya bernama Abdul Muttalib, pamannya bernama Abu Thalib. Ya, anak-anakku sekalian, sekarang kita memasuki materi kita hari ini, yaitu proses lahirnya dan fase-fase pemerintahan Bani Abbasiyah. Materi kita hari ini yaitu proses lahirnya dan fase-fase pemerintahan Bani Abbasiyah. Coba perhatikan nomor 1, proses lahirnya Abbasiyah. Lahirnya Bani Abbasiyah itu tahun berapa? Siapa yang tahu? 500 berapa? 750 Masehi dengan perang besar dari keturunannya siapa? Muhammad. Abu Abbas. Kemudian pendiri Abbasiyah itu yaitu Abbas bin apa? Bin Abdul Muttalib. Kalau bin Abbas bin Abdul Muttalib itu pamannya siapa? Pamannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian berdirinya Bani Abbasiyah pada tahun 750 Masehi.
Ya. Ya. Kemudian fase pembentukan pada tahunnya itu disebut juga dengan fase apa? Siapa yang kalau fase kedua siapa yang bisa menyebutkan? Fase kedua. Beliau. Fase kedua. Fase kedua. Fase kedua ini dikenal dengan pengaruh kekuasaan keumuman pertama. Fase ini dimulai dari Khalifah ke-10 Al-Mutawakkil. Pada fase ini perkembangan peradaban masih belum bisa berkembang akan tetapi kesuksesan seperti fase sebelumnya. Ya. Kemudian fase keempat. Siapa yang bisa menyebutkan fase keempat Bani Abbasiyah? Ya. Fase keempat tahun 447 Hijriah sampai 990 Hijriah tahun 1520 Masehi sampai 1940 Masehi. Dalam sejarah fase keempat ini disebut dengan fase kekuasaan Bani Saljuk atau dalam sejarah sering juga disebut dengan nama fase pengaruh Turki kedua. Kemudian fase kelima. Siapa yang bisa menyebutkan fase kelima dalam Bani Abbasiyah? Iya, itulah tadi fase-fase pemerintahan Bani Abbasiyah selama memerintah selama 505 tahun. Kemudian adapun khalifah-khalifah Abbasiyah yang terkenal pada pemerintahan Abbasiyah ada 37 nama Abbasiyah. Yang pertama itu mulai dari Abu Abbas As-Syafah sampai kepada Al-Mustahim Billah. Coba siapa yang bisa menyebutkan nama-nama khalifah Bani Abbasiyah? Sebutkan nama-nama khalifah Bani Abbasiyah yang pernah memerintah selama 505 tahun. 1. Abbas As-Saffah. Abu Abbas As-Syafah. 2. Abu Ja'far Al-Mansur. 3. Al-Mahdi bin Al-Mansur. 4. Abu Musa Al-Hadi. 5. Harun Al-Rasid. 6. Muhammad Al-Amin. 7. Abdullah Al-Makbul. 8. Al-Muqtasim. 9. Al-Wahdi. 10. Al-Mutawakkil. Baca cepat ya. Nama-nama khalifah Bani Abbasiyah yang pernah memerintah selama 505 tahun. Nomor 11 tadi. Makin. Ada di situ itu. Nomor 11. Al-Muqtasim. Al-Mutawakkil. Siapa lagi? Tak ada membaca tu kan. Lihat itu. Lanjut sih. Al-Muntasir, Al-Muqtaid, Al-Muqtas, Al-Muqtadi.
Al-Qadir, Al-Rashid, Al-Mustafi, Al-Qahir, Al-Nasir, Al-Sahir, Al-Mustansir, Mustahilillah. Ya. Ya, itulah tadi nama-nama Bani Abbasiyah yang pernah memerintah selama 500 tahun. Kemudian ada khalifah-khalifah Abbasiyah yang pernah terkenal pada masa itu. Ada 4 khalifah. Yang pertama itu Abu Ja'far Al-Mansur. Kedua Harun Al-Rashid. Yang ketiga Al-Makmum. Yang keempat Al-Muqtasim. Nah, kemudian kebijakan khalifah Bani Abbasiyah ada berapa? 6. Ada 8. Yang pertama apa? Yang pertama apa? Memindahkan pusat kekuasaan Bani Abbasiyah dari Hasimiyah ke Baghdad. dari apa? Hasimiyah ke Baghdad. Kemudian yang kedua, kota Baghdad Pusat kekuasaan Abbasiyah dibuka menjadi kota terbuka untuk semua pedagang dari berbagai bangsa. Hal ini dilakukan oleh para khalifah biar pengalaman pola pemikiran budaya ini termasuk Bali. Kemudian yang ketiga, ilmu pengetahuan dipandang apa? Ilmu pengetahuan dipandang sebagai sesuatu yang sangat mulia. Yang keempat, rakyat diberi beban berpikir serta memperoleh hak asasinya dalam segala bidang seperti akidah, ibadah, filsafat, dan ilmu pengetahuan. Yang kelima, para menteri. Yang kelima, masih besar suara tak? Para menteri keturunan Persia diberi hak penuh untuk menjalankan bidang seperti akidah, ibadah, filsafat, dan ilmu pengetahuan. Yang keenam, kebijakan khalifah Bani Abbasiyah. Berkat usaha khalifah Abbasiyah yang sungguh-sungguh dalam membangun ekonomi Islam, pemerintah Abbasiyah memiliki kebendaharaan harta yang cukup melimpah. Ketujuh, dalam pengembangan ilmu pengetahuan, para khalifah banyak yang mendukung perkembangan ilmu pengetahuan, sehingga banyak buku-buku yang dikarang oleh ilmuwan dalam lembaga-lembaga ilmu pengetahuan yang dibangun untuk memfasilitasi kegiatan masyarakat dalam menimba ilmu pengetahuan. sekarang nomor 8. Nomor 8, Masyarakat dapat dibagi menjadi kebijakan khalifah Bani Abbasiyah. Yang ke-8, Masyarakat dapat dibagi menjadi 2 kelompok besar, yaitu kelompok pertama, kelompok khalifah terdiri dari khalifah dan keluarga. Para pengusaha yang bekerja di istana, mereka diberi penginapan di dalam wilayah istana Darul Khalifah. Kelompok kedua yaitu kelompok masyarakat umum yang terdiri para buruh, ulama, petani, buruh, filsuf, dan masyarakat umum. nah itulah tadi kebijakan ada 8 kebijakan khalifah Bani Abbasiyah. Yaitu ada kelompok 1, kelompok 2 dengan kelompok 3. Ya. Sekarang kita bahas tentang
materi ini